Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak yang cantik-cantik, yang ganteng tak ada nampaknya nih, cantik-cantik semua. Alhamdulillah hari ini kita bersua kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4 ya, di kelas 4. Semuanya duduk yang rapi, yang tertib, yang masih makan cepat dihabiskan makanannya, yang masih minum cepat dihabiskan minumannya. Oke, sudah semua ya. Oke, kalau sudah, sekarang Bapak minta kepada ketua kelas nih, Desti Istiarni, coba pimpin doanya sebentar. Marilah teman-teman untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik anak-anak Bapak semua. Alhamdulillah dengan berdoa tadi mudah-mudahan menjadi penyemangat kita, dan apa yang menjadi kegiatan kita hari ini tentunya belajar, ilmunya berkah, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ingin mengabsen ya, ingin absen nih. Bapak ingin tahu kehadiran kamu nih. Desti Istiarni hadir? Hadir Pak. Desi Robi Hadir Pak. Elisa? Hadir Pak. Anis? Hadir Pak. Lengkap ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak akan menunjukkan kepada kalian satu gambar ya, satu gambar. Oke, sekarang coba kamu lihat gambar satu. Apa itu gambar satu yang pertama nih? Pondok. Rumah Pak. Ya, pondok, rumah. Terus diapain rumahnya? Diangkat. Diangkat, baik. Kalau rumahnya diangkat berarti tanda-tandanya apa nih? Dipindah apa dibakar nih kira-kira rumahnya? Dipindah. Dipindahkan Pak. Oke. Gambar nomor 2, gambar apa nih? Monas. Nah, baik. Gambar yang kedua, apa gambar 2 tadi? Monas Pak. Monas. Monas, oke, baik. Gambar 3? IKN. Burung, ya. Pak. Ada keterkaitan ya antara gambar 2 sama gambar 3 nih ya. Ini Monas ini terkenal dengan daerah Jakarta, ibu kota negara. Nah, ini IKN. Ini kata menurut pemerintah rencananya akan dipindahkan ibu kota kita ya. Yang keempat, gambar keempat. Ada Mekah, ada Madinah. Ada Mekah, ada gambar Ka'bah yang di mana di Mekah. Kemudian ada ini payung-payung ini biasanya ciri khas Masjid Madinah ini ya. Nah, jadi kalau anak-anak sudah melihat gambar, sekarang materi kita hari ini adalah apa? Perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik yang pertama ya. Kita semua, kamu ya, khususnya peserta didik, siswa semua, diharapkan dapat mengetahui dan memahami hijrah Rasulullah ke Madinah. Yang kedua, menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Belum Bapak jelaskan lebih dalam tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad, Bapak pengen kamu nonton ya, Bapak diperhatikan dengan seksama. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, para sahabatnya pasti akan menyerang. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan.
Oke, cukup ya. Cukup ya. Oke, cukup. Alhamdulillah anak-anak sudah bisa melihat video tadi singkat tentang bagaimana proses perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Nah, sekarang yang harus anak-anak ketahui sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, bahwa yang pertama adalah sebab Nabi Muhammad hijrah. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, kalau kelihatan, pada awalnya Nabi Muhammad SAW itu memang menyebarkan Islam, ajaran Islam di kota Mekah, karena Nabi Muhammad adalah lahir di Mekah, kemudian besar di Mekah, ya, kemudian mendapat wahyu juga di Mekah. Makanya penyebaran ajaran agama Islam dari Nabi Muhammad itu adalah di Mekah. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, orang-orang Quraisy mulai tidak suka, mulai tak senang dengan apa yang menjadi dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Karena mereka takut kegiatan-kegiatan mereka, kebudayaan mereka akan lama-lama akan tergerus ataupun akan hilang seiring dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah mereka seperti tawaf di sekeliling Ka'bah tanpa busana, pesta pora di sekeliling Ka'bah. Itu pelan-pelan Nabi Muhammad berubah. Ya, berhala-berhala yang mereka sembah itu pelan-pelan Nabi Muhammad ajarkan kepada untuk lagi menyembah kepada berhala-berhala itu. Nah, mereka takut hal itu terjadi sampai habis. Nah, ini Muhammad celaka ini. Ayah Muhammad ini kalau dibiarkan, akhirnya mereka membuat kesepakatan jahat untuk bisa membunuh, ya, menghentikan bahkan membunuh Nabi Muhammad itu sendiri. Pada akhirnya karena dirasa Mekah sudah tidak aman bagi penyebaran agama Islam, maka Allah pun menyuruh Nabi Muhammad melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril untuk bisa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Rasulullah meminta pengikutnya untuk hijrah terlebih dahulu. Agar apa? Biar nggak kelihatan, ya, sehingga nggak gerombolan gitu, nggak rombongan gitu. Jadi kalau rombongan nanti mudah sekali orang-orang kafir Quraisy mengejar sahabatnya, ini keluarga ini hari ini, nanti malam si ini harus berjalan sendiri-sendiri gitu. Sementara jaraknya ini memang proses hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah ini memang luar biasa karena jarak tempuhnya 450 sekian kilo, bayangkan. Kemudian perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ini terjadi pada malam hari, di saat semua orang terlelap, di saat semua orang istirahat, tapi ada sekelompok dari mereka yang memang sengaja mengepung kediaman rumah Nabi Muhammad untuk memburu atau menghalang-halangi hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi pada malam itu pokoknya sangat mencekam sekali, ya, suasananya pokoknya kayak rumah kita dikepung oleh jahat, itulah bahasanya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad Ali menawarkan diri, wahai Rasul, wahai Nabi, engkau berangkatlah malam ini, itu bahasanya, kata Ali, biar aku yang menggantikan posisi tidurmu di tempat tidurmu, wahai Ali. Nah, jadi ini Ali ini seorang anak muda yang luar biasa saat itu, menggantikan posisi tidurnya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad keluar dari rumah dengan Abu Bakar dengan diam-diam gitu, ya, secara senyap, kemudian langsung menuju ke Madinah. Nah, banyak kejadian, banyak peristiwa yang terjadi selama perjalanan hijrah Nabi Muhammad ini. Salah satunya adalah ketika Nabi Muhammad hijrah, ya, karena di Mekah itu sudah diumumkan bahwa siapa yang bisa membawa Nabi Muhammad hidup-hidup ataupun mati akan mendapatkan hadiah. Nah, makanya pemuda-pemuda Quraisy berbondong-bondong mengejar Nabi Muhammad SAW. Jadi adalah seorang pemuda yang namanya Suraqah bin Naufal. Ini nekat luar biasa, ini dikejar Nabi Muhammad. Tidak tahu dari bocoran dari mana nih. Ada pengkhianat kayaknya nih di kubu orang-orang Mekah ini yang memberitahu Nabi Muhammad mengarah kepada Madinah. Suraqah bin Naufal dengan gagah, dengan
memacu kudanya, dia kejar Nabi Muhammad ya, dia kejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar ke Madinah, sehingga memang betul-betul jumpa ya, dari kejauhan nampak tertatih-tatih dua orang, kemudian mengendarai unta ya. Suraqah dengan cepat memacu kudanya dengan cepat dan lalu ingin ini pasti ini Muhammad ini, kata Suraqah. Ketika Suraqah sudah mencabut pedangnya dan pedang terhunus dan akan diayunkan, dengan izin Allah biasa ya, dengan izin Allah kuda yang dikendarai Suraqah ini terjatuh tersungkur dengan Suraqahnya sekali. Sampai di sini apa Arab anak-anak bisa mengerti kenapa kok Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tadi itu ya. Nah, kira-kira anak-anak semua paham nggak nih apa yang sudah Bapak sampaikan tadi? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kira-kira ada nggak yang mau bertanya tentang apa yang sudah Bapak sampaikan tadi? Desti, ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Ya, silakan Desti. Jadi gimana tadi Suraqahnya, Pak? Meninggal dia, Pak? Suraqah tidak meninggal ya, tapi Suraqah penuh dengan luka badannya ya, sehingga dia kembali ke Mekah mengabari orang-orang Mekah, pembesar kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah di Mekah. Tak bisa dong. Suraqah nih, dia pulang ke Mekah, dia kembali tak jadi dia bunuh Nabi Muhammad gitu ya. Oke, paham Desti? Paham, Pak. Nah, ada lagi yang mau tanya? Elisa, mana suaranya Elisa ini? Mana kamu Elisa? Tidak dengar Bapak suara kamu dari tadi. Permisi dia, Pak. Permisi dia, oke lah. Sekarang akan membagikan tugas ini ke kalian semua. Meja masing-masing, Bapak akan kasih tugas ya. Sudah dapat tugasnya? Sudah, Pak. Menurut apa yang menjadi sebab atau mengapa Nabi Muhammad kok hijrah? Kan sudah enak. Bisa semuanya? Bisa, Pak. Ya, oke. Sudah bel nampaknya anak-anak waktu istirahat. Sebelum istirahat kita nyanyi-nyanyi dulu nih, udah istirahat nih ya. Kita tepuk-tepuk lah dulu, tepuk semangat. Bisa tepuk semangat? Bisa, Pak. Yes. Coba tepuk semangat. Semangat. Luar biasa anak-anak Bapak hari ini ya. Pas materi kita hari ini ya, selesai Bapak nyampaikan. Saya Bapak kasih KBD, ambil istirahat. Nah, ini bahagia betul kamu nih. Makan, jajan. Oke, masa Bapak cukup pembelajaran kita hari ini. Apa-apa yang nanti setelah kamu mempelajari ini nanti kesimpulannya adalah pokoknya kamu harus menjadi orang yang teguh pendirian, mandiri, tanggung jawab, semangat, karena keteguhan Nabi Muhammad menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Oke ya, paham semua anak-anak ya? Paham, Pak. Oke, Pak. paham, alhamdulillah. Segini saja pembelajaran kita hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih anak-anak. Setelah ini boleh istirahat. Jangan manjat-manjat pohon. Jangan jajan yang tidak-tidak ya. Kalau beli jajan yang bagus-bagus, yang sehat-sehat ya. Oke, boleh istirahat sekarang. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih.